Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tiba-tiba seorang bapak terbangun di tengah malam karena dia mau pergi kamar mandi, mau kencing, buang air kecil. Tiba-tiba dari kamar anaknya yang terbuka dia dengar suara, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sejuk hatinya dia intip dari kamar, oh anakku sudah berselawat. Ternyata suara flash disk. Banyak sekarang flash disk masuk surga. Banyak sekarang mobil masuk surga. Toyota Avanza masuk surga, Kijang Innova masuk surga, Alphard masuk surga. Gara-gara apa? Karena tasbih digantungkan di kaca spion mobil. 3 kali pergi umroh, 3 tasbih tergantung. Maka cabut tasbih itu, isilah dengan salawat. Pegang, Ustaz Somad kenapa nggak pakai tasbih? Ada tasbih, saya simpan di koper. Tapi saat tertentu saya bertasbih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Lebih hebat mana? Salawat apa istighfar? Istighfar hanya hapus dosa, sedangkan salawat 10 dosa hapus, 10 derajat naik, 10 kebaikan turun. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti adalah aksaruhum salatan, orang yang paling banyak salawatnya. Mau dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka perbanyaklah salawat setelah pulang dari sini, masuk rumah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terdengar suara azan, hayya 'alas shalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abang nggak pergi ke masjid? Enggak. Kenapa? Cukup salawat aja. Ini nggak benar. Salawat itu bagian dari kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta maka sering disebut, sering diingat. Ibu cinta dengan bapak? Dari bunyinya saya tak yakin. Bapak cinta dengan ibu? Lihatlah cinta bapak. Tapi ibu masih juga meragukan. Ini yang saya tak habis pikir. Kenapa sih? Saya tanya sekali lagi, bapak cinta sama ibu? Ya. Yang jawab malah yang belum kawin. Maka kalau cinta sering disebut, sering diingat. Makanya kadang bapak pas lagi jalan sama ibu, jalan-jalan di tepi danau, jalan-jalan di tepi kolam yang indah. Ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bapak tepuk jidat. Kenapa pak? Lagi ingat. Ingat siapa? Mantan. Kenapa? Orang yang ingat maka selalu diingat, selalu disebut. Padahal waktu malam sedang tidur pun dia tetap juga ingat. Dewi, Dewi kata dia. Bang, namaku. Ternyata yang dia panggil nama orang lain. Gara-gara apa? Selalu diingat, terbawa-bawa di waktu malam. Maka bapak-bapak hati-hati. Jangan selalu disebut yang lama-lama, nanti terbawa di waktu malam. Sudah ada yang mengalami? Yang senyum sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aksiru salatakum, perbanyaklah salawat, khususnya pada hari Jumat. Nanti hari Jumat banyak-banyak bersalawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Dari Jakarta Utara ke Masjid Nabawi 9.000 km. Siapa yang tak percaya, hitunglah sendiri.
Salawat dari sini dibawa ke makam Nabi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salawat dari orang-orang yang cinta kepada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat nanya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ya, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Waqad arimta, padahal kau sudah mati, padahal kau sudah dimakan cacing tanah. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Bapak Ibu percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah? Bapak-bapak percaya jasad Nabi tidak makan cacing tanah? Mana buktinya? Emang pernah nengok jasad Nabi? Pernah nengok jasad Nabi? Lalu kenapa percaya? Takut supaya saya merajuk turun ke bawah pulang ke Riau? Digalilah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTE, pembangkit listrik tenaga empang. Penggalian tanah PLTA, beberapa kampung mesti dipindahkan karena makam-makam di situ mesti digali. Makam-makam gali. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada makam mbahnya, sedulur sederek sedoyo, maka semuanya pindahkan makamnya supaya jangan sampai nanti ziarah Idul Fitri, Idul Adha mau ziarah ke makam, masa ziarah ke kolam. Ala hazihin niyah al-fatihah. Supaya jangan sampai ziarah ke PLTA, supaya masyarakat pindahkan makam. Digalilah makam satu persatu, digali. Ketika tiba penggalian makam ulama besar, namanya tidak boleh saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Digali, ditemukan di dalamnya, jangankan kulitnya, jangankan wajahnya, kain kafannya putih bersih, tak tersentuh tanah sama sekali. Allahu Akbar. Allah mau kasih tahu, jangankan Nabi Muhammad, jangankan habaib, jangankan orang mulia, ini asli orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi. Tapi kalau dia ikut cara-cara Nabi, dijaga Allah, tidak dimakan cacing tanah. Sudah mati meninggal puluhan tahun, tapi kulitnya, dagingnya tidak dimakan cacing tanah berkat solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang nggak pernah bersolawat, belum mati sudah dimakan cacing tanah. Masih hidup sudah habis. Mohon maaf, siapa yang sudah kena diabetes meletus, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau mau selamat dunia akhirat, banyak-banyak solawat. Saya nggak kenal ini sama orang. Ustadz kenal sama si Anu? Enggak. Ini ada hadiah dari dia Pak Ustadz. Apa ini? Jilbab. Maksudnya untuk istri Ustadz, bukan Ustadz disuruhnya pakai jilbab. Emang Ustadz melambai. Dah, besok saya ceramah lagi ke situ, datang lagi orang ngasih. Ustadz Abdul Somad kenal dengan si Anu? Enggak. Ini yang kemarin ngasih jilbab, dia ngasih lagi Pak Ustadz. Dia ngasih apa? Cincin. Loh, saya heran. Lama-lama saya yang nanya dia. Ketika saya datang ceramah, yang kemarin ngasih saya ini, ngasih saya ini, ngasih saya ini, mana dia orangnya? Begitulah lebih kurang kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dari mulai Maroko sampai Merauke, banyak. Dia tidak tahu dia. Tapi ada orang yang khusus. Siapa itu? Yang setiap hari mengirim hadiah. Hadiah untuk Nabi bukan jilbab, hadiah Nabi bukan sorban, hadiah untuk Nabi adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat pagi dan petang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kira-kira mirip dengan suara Ustaz Halimi tadi. Tolong yang tidak setuju ngangguk aja, biar hati saya senang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.